Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiah bin Malik dan syarahnya dan syarah Ibnu Aqil. Insya Allah pada malam hari ini kita masih meneruskan tentang mubtada dan khobar. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita, untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar in qulta Zaidun 'adhirun man i'tadar wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'iluna wa nafi asarin bani wa qiswa kastifhamin nafi wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad wasani mubtadan wa dal wasfu khabar in fi siwal ifradi faqad istaqar wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada wal khabarul juz'ul mutimmu fa'idah kallahu barrun wal ayati syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah wa in takun iyyahu ma'na niktafa fiha kanut qillahu hasbi wa kafah wal mufradul jamidu farihun wa in ishtaqu fa huwa dhamirin mustaqil wa abrizan mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassalat wa akhbaru bi dharfin naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar wala yakunu ismu zamanin khabara an jusatin wa infid fa akhiran wala yajuzul ittida bin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa rawbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima id la darara famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kadza idza mal fi'lu kana khabara au qusida isti'maluhu munhasira. Insyaallah kita akan melanjutkan dari bait 123 sampai 127. 128 sampai berikutnya insyaallah minggu depan.
Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan khobar ya, khobar yang terdiri dari syibhul jumlah. Nah, itu harus menyimpan, wajib menyimpan makna kainin atau istaqarra. Baru bibardun au biharfi jar nawina makna kainin aw istaqarra. Ini khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu harus menyimpan makna kainin atau istaqarra. Artinya nanti Zaidun indaka, Zaid berada di sampingmu. Ai kainin, Zaidun kainun indaka. Zaidun istaqarra fid dari. Zaid menetap di rumah itu atau ada di rumah itu. Jadi setiap khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu menyimpan makna kainun atau istaqarra. Selanjutnya kita akan bahas bait berikutnya. Wala yakunu ismu zamanin khabara an jissatin wa in fit fa akhira. Wala yakunu ismu zamanin khabara an jissatin wa in yufid fa akhira. Wala yakunu ismu zamanin, dan isim zaman, yakni keterangan waktu, ya, keterangan waktu atau dzaraf zaman, itu tidak boleh menjadi khobar anjusatin dari mubtada yang berupa isim zat, isim yang berupa isim zat itu ya berupa orang, ya, manusia atau berupa tubuh, ya. Justah ini ai ismu zat atau ism jisim. Wa in yufid, dan jika dia memiliki makna yang berfaedah, fa akhbiro, maka jadikanlah dia khobar. Nah, jadi jika isim zaman tersebut yang menjadi khobar dari mubtada yang dari isim justah atau isim zat ini, dan dia memiliki makna yang bisa dipahami, maka dia boleh menjadi khobar. Tapi kalau tidak bisa dipahami, ya, maka dia tidak boleh menjadi khobar. Dzarful makani, kita baca syarahnya. Dzarful makani yaqa'u khabarun anil jissati. Nah, tadi yang dibahas di bait ini kan dzaraf zaman, keterangan waktu. Nah, bagaimana kalau keterangan tempat atau dzaraf makan? Dzarful makani yaqa'u khabarun anil jissah. Nah, kalau dzaraf makan itu boleh menjadi khobar dari mubtada yang berupa isim zat atau berupa mubtada yang isim zat gitu ya, yang bermakna manusia atau yang berjisim atau yang bertubuh. Contoh Zaitun indaka. Zaitun ini mubtada berupa isim zat atau jusah, orang. Zaid kan orang. Indaka, Zaid itu berada di sampingmu. Indaka ini kan dzaraf makan. Dia boleh menjadi khobarnya isim justah atau mubtada isim zat. Wa anil makna, dan juga boleh menjadi khobar dari mubtada ismul ma'ani, isim makna. yakni isim yang bukan isim zat. Atau dia bukan terdiri dari manusia atau kata yang abstrak gitu. Contohnya al-qitalu indaka. Al-qitalu ini isim makna istilahnya, bukan isim justah. Peperangan itu berada di sampingmu, berada di sisimu. Nah, ini dzaraf makan boleh menjadi khobar dari mubtada yang berupa isim justah atau isim makna, isim zat atau isim makna.
Wa amma dzarfuz zaman fayaqa'u khabaron 'anil ma'na. Nah, sedangkan dzarf zaman atau keterangan waktu itu hanya boleh menjadi khobar dari isim makna saja, yakni isim yang terdiri dari bukan isim zat. Mansuban au majruran bifi. Baik dia menjadi khobarnya itu ya, dibaca nasab atau dijerkan dengan huruf jar fi. Contohnya al-qitalu yaumal jumu'ati. Peperangan itu berada di hari Jumat. Au fi yaumil jumu'ati, atau di hari Jumat. Jadi dzaraf zaman hanya boleh menjadi khobar dari ismul ma'ani, isim makna. Wala yaqa'u khobarun 'anil jusah. Tapi tidak boleh menjadi khobar dari isim zat, isim jusah. Jusah itu artinya, arti katanya itu tubuh atau badan. Jadi manusia atau yang memiliki tubuh. Qalal musannifu, yang musannif yakni Imam Ibnu Malik berkata illa idza afada, kecuali jika dia memberikan faidah atau bisa dipahami. Contoh al-lailata al-hilalu. Hilal itu berada di malam ini. Hilal itu ada di malam ini. Al-hilalu ini kan juga isim jusah ya. Ada, soalnya dia ada wujudnya, zatnya ada. Tapi ini diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa dipahami, memberikan faidah. Al-lailata al-hilalu. Nah, al-lailata di sini menjadi khobar muqaddam. Al-lailata al-hilalu. Meskipun mubtada'nya berupa isim jusah, tapi dia boleh khobarnya boleh berupa dzaraf zaman, karena dia berfaedah. Warutabu syahrai rabi'in. Kurma itu berada di 2 bulan musim semi. Syahrai rabi'in. Ini ar-rutabu ini kan juga isim justah. Sedangkan khobarnya berupa dzaraf zaman. Nah, ini diperbolehkan. Kenapa? Nah, karena memberikan faedah atau bisa dipahami. Kurma itu hanya berada di 2 bulan musim semi. Fa'ilam yufid, jika tidak bisa memberikan faedah atau tidak bisa dipahami, lam yaqa' khabaron 'anil jusah, maka tidak boleh ya berupa khobar menjadi isim dzaraf zaman itu menjadi khobar dari mubtada yang berupa isim jusah, isim zat. Contoh zaitun al-yauma. Zaitun al-yauma. Zait ini kan isim jusah. Al-yauma dzaraf zaman, keterangan waktu. Ini tidak bisa dipahami. Zaid di hari ini. Nah, gimana? Tidak bisa di lam yufid istilahnya di sini. Maka ini kata-kata ini tidak boleh. Zaitun al-yauma tidak boleh. Kenapa? Karena al-yauma tidak berupa dzaraf zaman, tidak boleh menjadi khobar dari isim jusah yang jika tidak bisa dipahami. Lam yufid. Wa ila hadza, oleh karena itu ya, dzahaba qaumun minhum al-musannifun. Sekelompok ahli nahwu, di antaranya adalah Imam Musannif, yakni Imam Ibnu Malik, mengatakan dzaraf zaman itu tidak boleh menjadi khobar dari mubtada yang berupa isim jusah atau isim bab selama tidak bisa dipahami. Kalau bisa dipahami boleh. Kayak tadi al-lailata al-hilalu, ar-rutabu syahrai rabi'in. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Wa dzahaba ghairu haula'i, selain dari mereka itu berpendapat ilal man'i, menolak
mutlakon secara mutlak. Jadi baik bisa dipahami atau tidak, berfaedah atau tidak, itu dzaraf zaman tetap tidak boleh menjadi khobar dari mubtada isim jusah. Isim dat mutlakon. Fa'in ja'a fi syai'in min dzalika yu'awwal. Seandainya ada ya, in ja'a fi syai'in min dzalika, seandainya ada khobar yang terdiri dari dzaraf zaman itu menjadi mubtada dari isim jusah, yu'awwalu maka ditakwil. Jadi itu ditakwil. Contohnya qauluhum nahwu qaulihim al-laila ta'al-hilalu. Kalau ini kan menurut yang Imam Ibnu Malik dan sebagian ulama ahli nahwu boleh ya, karena bisa dipahami. Tapi kalau menurut ulama yang lainnya tidak boleh. Kalau ada contoh seperti ini harus ditakwil, harus dikira-kirakan. Kira-kiranya gimana? At-takbiru tulu'ul hilali al-lailata. Tulu'ul hilali, munculnya hilal itu berada di malam hari. Ar-rutabu syahrai rabi'in, takdirnya wujudur rutabi. Jadi ditakwil menjadi isim makna. Jadi wujudnya apa namanya? Wujudnya kurma itu berada di 2 bulan musim semi. Jadi bukan kurmanya, jadi wujudnya, jadi di makna, jadi dijadikan isim makna, bukan isim jusah. Hadza mazhabu jumhuril basoriyin. Ini pendapatnya mayoritas ulama Basrah yang menolak secara mutlak khobar yang terdiri dari dzaraf zaman itu menjadi mubtada dari isim jusah atau isim dzat. Kalaupun ada itu harus ditakwil dengan isim makna. Wada baqaumun minhum al-musannifu. Nah, sedangkan sekelompok ahli nahwu diantaranya adalah Imam Musannif, yakni Imam Ibnu Malik, berpendapat ila jawazi dzalika min ghairi syududin, memperbolehkan hal tersebut, yakni memperbolehkan isim dzat isim dzaraf zaman menjadi khobar dari isim jusah min ghairi syududin, dengan tanpa adanya syad. Jadi bukan karena contoh tertentu. Nah, boleh kapanpun diperbolehkan, lakin bisyarti ayyufida, dengan syarat dia bisa dipahami, berguna. Kaqaulika nahnu fi yaumin thayyibin. Seperti ungkapanmu nahnu fi yaumin thayyibin. Kita berada di hari yang baik. Nah, ini kan fi yaumin thayyibin ini kan dzaraf zaman ya. Dia menjadi khobar dari isim jusah. Nahnu. Tapi bisa dipahami. Jadi boleh kata-kata ini nahnu fi yaumin thayyibin wa fi syahri kada. Wa ila hadza asyara biqaulihi. Oleh karena itu, yang musannif mengisyarahkan ya, dengan dauhnya yang berada di nadom tadi ya. Wa in yufid fa akhbiro. Jika khobar yang terdiri dari dzaraf zaman itu bisa memberikan faedah atau bisa dipahami, fa akhbiro, maka jadikanlah dia khobar. Fa illam yufid intana umtunia. Jika tidak bisa dipahami, maka dicegah menjadi khobar. Contohnya Zaidun yaumal jumu'ati. Zaid itu di hari Jumat. Nah ini kan maksudnya gimana? Nah, tidak sempurna, tidak bisa dipahami, tidak bisa memberikan makna yang sempurna, maka tidak boleh. Zaidun yaumal jumu'ati.
Selanjutnya, wala yajuzul ibtida bin nakirah lam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa robatun fil khairi khairan wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-ibtida'u mubtada bin nakirah dengan isim nakirah. Jadi mubtada itu tidak boleh terdiri dari isim nakirah. Malam tufid, selama tidak bisa dipahami atau tidak bisa memberikan faedah. Tapi kalau bisa memberikan faedah itu diperbolehkan. Contohnya ini, ka'inda zaidin namirah. Ka'inda zaidin namirah. Ini nanti ada penjelasannya ya. Yang pertama itu didahului oleh jar majrur atau dzaraf. Dan dia menjadi mubtada muakhar. Maka dia boleh berupa isim nakirah. Ka'inda zaidin namirah. Tapi kaidah awal itu mubtada itu tidak boleh terdiri dari isim nakirah. Harus berupa isim ma'rifat. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang bisa memberikan faedah atau bisa dipahami. Nah, ini yang pertama. Nanti di sekitar ada 6 yang di sini disebutkan. Yang kedua contohnya wahal fatan fikum. Nah, ini diperbolehkan mubtada berupa isim nakirah kalau didahului isim istifham. Wahal fatan fikum. Nah, yang ketiga fama khillun lana. Didahului nafi. Fama khillun lana. Kemudian warajulun minal kirami indana. Nah, dia disifati warajulun minal kirami indana. Kemudian warobatun fil khairi khairun, dan wa'amalu birrin, dia dimudhofkan, wal yuqas ma lam yuqal, dan kiaskanlah apa yang tidak diucapkan. Penjelasannya kita baca syarahnya. Al-aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan wa qad yakunu nakiratan. Wa qad yakunu nakiratan. Hukum asal mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Ya. Isim ma'rifat, isim yang tertentu, yang jelas. Biasanya tandanya itu ada alnya ya. Contohnya al-madrasatu jamilatun. Ada alnya. Salah satu tanda ma'rifat itu ada alnya. Waqad yakunu nakiratan. Dan terkadang berupa isim nakirah. Lakin bisyarti an tufida, tapi dengan syarat dia memberikan faidah. Wa tahsulul faidatu bi ahadi umurin dzakarul musannifu minha sittatun. Dan dia bisa menghasilkan faidah itu dengan beberapa perkara, sebab beberapa perkara. Nah, salah satunya itu disebutkan oleh Imam Musannif pada 6. Nah, ada 6 mubtada itu boleh berupa isim nakirah karena dia berfaidah. 6 yang disebutkan oleh Imam Musannif, yakni Imam Ibnu Malik di dalam nazumannya tadi adalah yang pertama ahaduha ayyataqaddamal khabaru 'alaiha, yakni khabar itu mendahulunya. Berarti khabar muqaddam mubtada muakhar. Jadi yang pertama mubtada itu boleh berupa isim nakirah kalau dia menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, khabarnya didahulukan. Wa huwa dzarfun aw jarun majrur. Yakni khabarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur. Contoh, fid dari rajulun.
Fiddari rajulun. Fiddari ini menjadi khobar muqaddam. Rajulun menjadi mubtada muakhor. Nah, karena dia menjadi mubtada muakhor, dia diperbolehkan berupa isim nakiroh rajulun. Nah, ada tanwinnya ini menjadi salah satu tanda isim nakiroh ya. Masih maknanya masih umum. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki, masih umum. Siapa namanya nggak jelas. Wa inda Zaidin namiratun. Nah, dan di samping Zaid itu ada kain yang berbaris. Bergaris. Dan namiratun ini juga dia menjadi mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Dan khobar didahului oleh khobar muqaddam, khobar yang didahulukan yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur. Kalau inda Zaidin ini berarti dzaraf ya. Dzaraf makan. Fa in taqaddama wa huwa ghairu dzarfin wala jar majrur lam yajuz. Nah, jika yang mendahului itu bukan dzaraf atau jar majrur, maka tidak boleh. Nah, ini ya. Jadi syarat yang pertama itu didahului oleh khobar muqaddam. Syarat yang kedua, khobar muqaddamnya itu harus berupa dzaraf atau jar majrur. Kalau tidak seperti itu maka tidak boleh. Contohnya qaimun rajulun. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena khobar muqaddamnya bukan dzaraf dan jar majrur. Bukan keterangan waktu, keterangan tempat, dan bukan jar majrur ya, kata ada yang ada kata depannya fi ala itu ya. Ini yang banyak sekali kita temukan. Banyak sekali kita temukan itu jenis yang pertama ini. Yang kedua, ayyataqaddama 'alan nakirati istifhamun. Jadi didahului oleh istifham. Nah, mubtada yang berupa mubtada nakirah tersebut didahului oleh istifham. Istifham itu kata tanya. Apakah ya, berapa dan sebagainya. Contoh, hal fatan fiikum. Apakah pemuda itu di antara kalian, berada di antara kalian? Fatan ini menjadi mubtada. Padahal dia nakiroh. Kok boleh? Karena dia didahului oleh istifham. Nah, ini boleh. Ya, hal fatan fiikum. Itu boleh. Yang ketiga, salisuha. Yang ketiga, ayyataqaddama 'alaiha nafyun. Mubtada nakiroh tersebut didahului oleh nafi. Yang berarti tidak. Contoh mahillun lana. Tidak ada teman bagi kami. Ma di sini berarti tidak ada atau nafi. Mahillun menjadi mubtada. Nah, kok boleh dia nakiroh? Karena dia didahului oleh nafi. Mahillun lana. Yang keempat, rofi'uha antu sofa. Dia disifati. Contoh rajulun minal kirami indana. Seorang laki-laki yang dermawan itu, yang termasuk dari orang yang dermawan itu berada di samping kita. Nah, rajulun ini kan nakiroh. Nah, disifati laki-laki yang seperti apa? Minal kirami, yang termasuk orang yang dermawan. Yang termasuk dermawan. Karena ini disifati, maka dia boleh terdiri dari isim nakiroh. Meskipun dia menjadi mubtada. Khamisuha yang kelima, antakuna
amilatan. Ya. Dia beramal. Dia beramal. Antakuna amilatan. Dia menjadi amil. Bisa beramal. Contohnya raubatun fil khairi khairun. Raubatun. Rauhibah itu pasti nyambungnya ke fi. Raubatun fil khairi. Nah, dia menyukai kebaikan itu adalah hal yang baik. Raubatun fil khairi. Dia menyukai dalam kebaikan itu adalah hal yang baik. Dia beramal kepada lafaz ini fil khairi. Sadisuha yang keenam antakuna mudhofatan. Mubtada nakirah tersebut berupa dimudhofkan, mudhofatan dimudhofkan. Kalau dimudhofkan maka boleh. Tapi kalau dimudhofkan itu seharusnya sudah menjadi ma'rifat ya. Amalu birrin yazinu yazinu. Amalu birrin yazinu. Dia dimudhofkan pada lafaz bir. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan itu yazinu adalah hal yang bagus, baik. Hadza ma dzakarahul musannifu fi hadzal kitabi. Nah, inilah 6 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam kitab ini, dalam kitab Alfiyah. Waqad anhaha ghairul musannifi ila nayifin wa salasina mawdi'an. Nah, sedangkan selain Imam Musannif, selain Imam Ibnu Malik itu sudah menambahkan, mengembangkan lagi sampai 30-an, 30 lebih. Jadi ada 30 lebih tempat atau hal yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah. Wa aktsar min dzalika, bahkan lebih. Fadzakara hadhihi fadzukira ya fadzakara hadhihi sittatal madhkurata. Dan Imam Musannif ini sudah menyebutkan 6 tadi ya. Nah, yang lainnya apa? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil. Selain 6 itu yang disebutkan oleh Imam yang lainnya selain Imam Ibnu Malik menambahkan yang ketujuh as-sabi'u an takuna syarton. Mubtada nakira itu berupa syarat ya. Syarat itu jika maka gitu. Oh, barang siapa ini? Contoh man yakum akum ma'ahu. Man yakum akum ma'ahu. Siapa yang berdiri maka aku akan berdiri bersamanya. Man, dia menjadi syarat. Yang ke-8 as-saminu antakuna jawaban, dia menjadi jawab. Kalau ada jawaban, jawab dari pertanyaan. Nahwu ayyuqala man indaka, siapa yang berada di sampingmu, di sisimu. Fataqulu, maka kamu menjawab rajulun, seorang laki-laki. Rajulun. Rajulun ini menjadi mubtada. Padahal dia nakirah, kok boleh? Karena dia menjadi jawab dari pertanyaan. Rajulun takdirnya at-takdiru rajulun indi. Seorang laki-laki berada di sampingku. Boleh. Karena dia menjadi jawaban. At-tasya'u yang ke-9 antakuna amatan. Dia berupa isim yang menunjukkan umum. Bermakna umum. Nahwu contoh kullun yamutu. Masing-masing dari orang itu akan mati, akan meninggal dunia.
Nah, kullun ini menunjukkan isim nakirah. Kenapa boleh? Karena dia menunjukkan makna umum. Kullun yamutu. Al-ashir yang ke-10 ayyuqsada biha at-tanwi'u. Nah, yang dimaksud dengan mubtada nakirah itu adalah at-tanwi'u yang bermacam-macam, beragam. Maknanya beragam. Faqaulihi seperti ucapan syair fa'aqbaltu zahfan ala rukbataini. Rukbataini ya seharusnya rukbataini. Fasaubun labistu wasaubun ajubu. Fa'aqbaltu zahfan. Aku datang seraya merangkak ala rukbataini di atas dua lutut. Fasaubun labistu. Baju itu saya pakai, wasaubun ajubu, dan baju itu saya tarik. Aku tarik. Nah, ini fasaubun di sini menjadi mubtada. Padahal dia isim nakirah. Kok boleh? Karena dia diulang, mubtadanya ini diulang. Yang mana menunjukkan beragam. Yang satu, pakaian yang satu itu dilepas, sedangkan yang satu ditarik. Fasaubun ini menunjukkan tanwi atau beragam ya. Satu pakaian itu saya lepas, saya pakai, dan yang satunya tarik. Fasaubun ini juga saubun ini jadi mubtada juga. Oh, ini ada keterangannya ya. Faqauluhu saubun mubtadaun walabistu khabaruhu. Wa kadzalika saubun ajurru. Saubun mubtada ajurru khabar. Boleh berupa isim nakirah karena dia diulang dan menunjukkan makna yang berbeda. Baju yang satunya ini beda dengan baju yang satunya ini. Al-hadi asyar yang ke-11 antakuna du'aan. Mubtada nakirah itu menunjukkan makna doa. Salamun ala Ilyasin. Salamun ini menjadi mubtada. Kok boleh? Karena dia menunjukkan doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan itu dilimpahkan pada Ilyasin. Nah, ini ada angka 1. Nah, salamun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Ala ali jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdufi khabarin mubtada ali mudhaf yasin mudhaf ilaih majrurun. Nah, ini ya salamun, kenapa dia boleh mubtada berupa isim nakirah? Karena dia menunjukkan doa. Salamun ala Ilyasin. Yang ke-12 as-sani asyar. Ayyakuna fiha ma'na ta'ajjub. Ya bermakna ta'ajjub. Ta'ajjub itu yang mengagumkan. Contoh ma'ahsana Zaidan, alangkah tampannya Zaid itu. Selanjutnya as-salis asyar ke-13 antakuna khalafan min mausufin. Nah, dia menjadi pengganti dari yang disifati. Contohnya mukminun khairun min kafirin. Nah, mukminun ini menjadi mukmin yang baik itu mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Mukminun ini menjadi mubtada. Khalafan min mausufin. Ar-rabi asyar yang ke-14 antakuna musaghoratan. Mubtada nakirah itu berupa isim tasghir atau yang dikecilkan.
Contoh rujailun indana. Laki-laki kecil itu berada di sisi kita. Rujailun. Nah, tapi ini maksudnya adalah maksudnya laki kecil itu maknanya hina. Di anna taswira fihi faidatun. Makna faidatu makna wasfi. Nah, karena taswir itu faedahnya adalah bermakna sifat. Ada yang disembunyikan sifat, disembunyikan di taswir itu. Takdiruhu rojulun haqirun. Laki-laki yang hina itu berada di sisi kami. Nah, rujailun itu maknanya rojulun haqirun. Nah, ini boleh ya dijadikan mubtada meskipun berupa nakiroh karena dia ditasghir. Al-khamis asyar, yang ke-15, antakuna fi ma'nal mahsuri. Nah, dia bermakna mahsur dibatasi. Contoh syarrun aharradana bin. Keburukan itu ya yang digeramkan atau yang digeramkan oleh danabin, binatang yang bertaring. Wa syai'un ja'a bika. Sesuatu yang mendatangi wa syai'un ja'a bika. At-takdiru, takdirnya ini dia itu bermakna tahsir seharusnya. Takdirnya adalah ma'ahar rodana bin illa syarrun. Tidaklah menggeram binatang binatang bertaring itu illa syarrun kecuali menandakan ada keburukan. Jadi berarti hewan yang bertaring itu hanya akan menggeram kalau ada keburukan. Jadi ditahsir. Wa ma ja'a bika illa syai'un. Tidaklah yang mendatangimu selain sesuatu. Syai'un, syarrun menjadi mubtada dari isim nakirah. Karena dia di sini mengandung tahsir atau pembatasan. Ala ahadil qaulaini wal qaulus tsani. Menurut salah satu qaul. Qaul yang kedua anna takdira. Takdir yang pertama tadi ma aharradana bin illa syarrun. Takdir yang kedua atau kira-kira perkiraan yang kedua syarrun azimun aharradana bin. Keburukan yang sangat ya, yang besar. Yang besar itu menyebabkan binatang bertaring itu menggeram. Syarrun azimun. Wa syai'un azimun ja'a bika. Sesuatu yang besar itu datang kepadamu. Hanya sesuatu yang besar itu saja. Fayakun dakhlan fi qismi ma jazal ibtida' li kaunihi mausufan. Li anna al-wasfa a'ammu min ayyakuna zahiran aw muqaddaran wa huwa hahuna muqaddar. Dengan demikian ya fayakun dakhlan fi qismi ma jazal ibtida'. Termasuk ke dalam mubtada nakirah yang diperbolehkan karena disifati. Nah, ini meskipun tidak mengandung tahsir. Nah, ini syarrun alimun ini juga diperbolehkan karena dia disifati. Nah, kejelekan yang besar syarrun alimun. Itu tadi ada salah satu yang diperbolehkan adalah mubtada nakirah yang disifati. As-sadis asyar yang ke-16 ayyaqa'a qablaha wawul hal. Dia disertai oleh wawu hal. Faqaulihi saraina wa najmun qad adha'a famudbada hayyaka akhfa dawuhu kulla syarikin.
Saroina kami berjalan di malam hari. Wa najmun qad adha'a, sedangkan wa najmun, nah ini menjadi mubtada, dia didahului oleh waw hal. Sedangkan bintang itu telah datang, telah bersinar. Ya boleh, nanti dikirim lagi ya. Ini masuk grup yang keberapa, Mbak? Grupnya banyak sekali. Atau bisa PDF ini bisa di-download sendiri. Ya nanti dikirim lagi, insya Allah. Wa najmun qad adha'a. Sedangkan bintang ya, najmun itu bintang. Sedangkan bintang itu telah menerangi. Famud bada. Wahayyaka. Grup iman, insya Allah. Famud bada muhayyaka akhfa ba'uhu kulla syarikin. Tapi ya, famud bada, sejak muhayyaka itu wajahmu. Tapi sejak wajahmu itu tampak, akhfa ba'uhu kulla syarikin. Apa namanya? Sinar bulan itu tertutupi oleh wajahmu. Nah, tapi yang menjadi pokok pembahasan di sini ya, di sini adalah wa najmun qad adha'a. Wa najmun, dia didahului waw hal, maka dia boleh berupa isim nakiroh yang meskipun dia menjadi mubtada. Ya. As-sabi asyar, yang ke-17, antakuna ma'tufatan ala ma'rifatin. Nah, dia diatofkan kepada isim ma'rifat. Nahwu, contoh, zaitun wa rajulun qa'iman. Zaid dan seorang laki-laki itu berdiri. Nah, rajulun ini diatofkan kepada Zaid. Zaid adalah isim ma'rifat karena berupa isim alam. Zaitun wa rajulun qa'iman, kan menjadi mubtada semua. Boleh berupa isim nakirah kalau diatofkan pada isim ma'rifat. Yang kedua, yang ke-18, antakuna ma'tufatan ala wasfin. Dia diatofkan pada sifat. Contoh, tamimiyun wa rajulun bidari. Tamimiyun tadi ketemu ya, apa artinya? Sini tamim. Sifat ya, mungkin di sini orang Tamim, bangsa Tamim. Di sini ada ya nisbatnya. Atas asyar, ke-19, ayyu'tafa 'alaiha mausufun. Dia diatofkan, isim sifat itu diatofkan kepadanya. Rajulun wa mra'atun tawilatun fiddari. Seorang laki-laki dan perempuan yang tinggi, tawilah, itu berada di rumah. Tawilah, dia disifati, mensifati imro'atun. Ini juga dia diperbolehkan berupa isim nakiroh karena disifati. Diatofkan ya, ayyu'tafa 'alaiha mausufun, isim sifat itu diatofkan kepadanya. Imro'atun tawilatun, isim, kemudian disifati, itu diatofkan kepada isim nakirah juga itu. Al-ishruna antakuna mubhamatan, atau dia berupa isim mubham. Nah, kakoli mri'il al-qais, seperti ucapannya Imru'il Qais, sama orang. Murassa'atun baina arsaghihi bihi asamun yabtaghi arnaba. Nah,
Terus saatun tadi artinya apa? Jimat. Nah, jimat itu berada di arsabihi. Pergelangan tangan ya. Ruas-ruas pergelangan tangan. Bihi asamun yang dengan tali yang dipintal ya betahi arnaban sembari mencari apa namanya kelinci. Al-hadi wal ishrun ke-21 antaqa'a ba'da laula. Nah, dia jatuh setelah laula. Laula stibarun la auda kullu dhi miqatin lamastaqallat maqayahun liddu'an. Nah, laula stibarun ini, laula stibarun ini menjadi mubtada, dia didahului laula, ini boleh. Mubtada berupa isim nakirah. As-sani wal ishrun ke-22 antaqa'a ba'da fa'il jaza. Dia jatuh setelah fa jaza. Apa namanya? Jawab gitu ya. Kaqolihim in dhahaba airun fa airun firribati. In dhahaba airun. Jika keledai satu itu pergi, fa airun firribati, maka keledai yang lainnya itu akan ditambatkan atau ditali. In dhahaba airun fa airun firribati. Nah, fa'airun ini jatuh setelah fa jawab. Maka dia boleh menjadi mubtada meskipun dia nakirah. As-salis wal ishrun ke-23 antadkhala 'alan nakirati lamul ibtida. Dia kemasukan lam ibtida. Contoh la rajulun qaimun. Ar-rabi' wal ishrun yang ke-24 antakuna ba'da kam al-khabariyah. Dia jatuh setelah kam khabariyah. Kam ammatun laka ya jariru wa khalah qad halabat alayya isyari. Ini jarang ya, yang paling sering itu yang diucapkan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik yang 6 di atas tadi. Yang selebihnya ini ya yang orang-orang tertentu itu yang bisa nulis pakai bahasa Arab. Waqad anha ba'dul mutaakhirin dzalika ila naifin wa salasina mawdi'an. Nah, sebagian ulama mutaakhirin itu bahkan menambahkan lebih dari 30 tempat. Wa malam adzkurhu minha asqatuhu. Nah, tapi Imam Ibnu Aqil tidak, tapi aku tidak akan menyebutkannya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil hanya 24. 24 dikurangi 6 itu ya, berarti sekitar 18 ya. Karena yang 6 kan sudah disebutkan Imam Ibnu Malik di dalam bednya. Ini dilanjutkan sampai 24 oleh Ibnu Aqil. Terus kenapa tidak sampai 30? Asqatuhu liruju'ihi ila ma dzakartuhu. Mengingat hal tersebut merujuk pada hal yang telah disebutkan. Auli annahu laisa bisahih, atau tidak sahih. Jadi sebagian itu tidak sahih. Masih diperdebatkan oleh para ulama, maka tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya sampai 24. 24 itu pembahasan terkait dengan khobar mubtada ya. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Boleh berupa isim nakirah kalau dia berfaedah. Berfaedahnya itu kapan saja? Tadi ada sekitar 24 yang disebutkan oleh Imam
Ibnu Aqil. Nah, 6 diantaranya sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam bab-nya. Yakni dia ketika menjadi mubtada muakhor atau didahului oleh khobar muqaddam yang terdiri dari dzaraf dan jar majrur dan sebagainya tadi, didahului oleh istifham, nafi, disifati, kemudian beramal dan diidhofahkan. Wallahu alam bisawab, sudah jam 9. Insyaallah kita teruskan minggu depan ya. Dan PDF-nya insyaallah nanti kita kirim. Ya, terima kasih yang sudah ikut bergabung, Bapak Mustafa Ahmad dan Mas atau Bapak ya, Bapak Ferry. Sama-sama Ustazah, semoga saya bisa mengambil ilmunya. Ya, mohon maaf kalau banyak yang keliru-keliru ya, mungkin bisa di Insya Allah benar, tapi ya kurang paham benar atau salahnya, tapi insya Allah benar. Ya, memang ini kitab Alfiah sudah tinggi ya tingkatannya jadi. Iya, sebenarnya ini udah lama nggak ikut. Kalau saya sih alumni ULC pas offline-nya itu, pas di Jakarta 2018 kan. Sudah hatam ya, berarti Pak? Belum, dulu kursus yang bahasa Arabnya itu. Cuman pernah ikut hadisnya juga, cuman 1 kali, habis itu udah pandemi kayak. Berarti jadwalnya per minggu ya Ustazah? Ya, setiap malam Sabtu. Tapi yang lainnya itu bisa dilihat di YouTube. YouTube ULC. Ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.